Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja PAUK TNI Al-Sunter. Dan juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah, kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rusmauli Julida Siagian Boru Sormin dari Gereja Keesaan Injili Indonesia Gekindo. Demikian kami sampaikan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan, marilah bernyanyi puji Tuhan. Tuhan, bunyikan seruling dan sesando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto guang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Tema kita adalah upah keberanian maju bersama Tuhan. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar, tak
terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang di hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini
Tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat, berdiri. Kita akan mendengarkan dan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam penyampaian firman. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Tuhan, di pagi hari yang berbahagia ini. Kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah menyertai hidup kami sepekan ini. Dan saat ini kami semua anak-anak-Mu berkumpul di rumah Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, urapilah setiap pribadi kami yang mendengarkan pada saat hari ini Tuhan.
Biarlah firman-Mu itu boleh menyatu di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Dan orang-orang sekeliling kami boleh melihat Yesus yang ada di dalam hidup kami. Dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan mereka boleh diselamatkan lewat pribadi-pribadi kami, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 25 Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Sudah dapat semua? Puji Tuhan. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan dan menyimak kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30, beginilah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut
dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sedemikian jauh kebacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar semuanya? Apa kabar Oma Opa? Semua baik? Puji Tuhan. Hari ini Minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Upah keberanianmu maju bersama Tuhan. Apa itu keberanian? Yang dimaksud dengan keberanian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keberanian itu berasal dari kata berani. Berani artinya mempunyai hati yang mantap. Berani artinya percaya dirinya besar. Berani artinya tidak pernah takut. Itu berani. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, upah keberanian maju bersama Tuhan. Apa maksud firman Tuhan buat kita hari ini? Lewat judul, lewat firman Tuhan yang kita ambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Karena di sana Alkitab mengatakan perumpamaan tentang talenta. Kalau tadi kita ikuti pembacaan firman Tuhan, di situ ada membungakan uang. Tapi yang dimaksud kita tidak menceritakan tentang membungakan uang, tapi talenta yang dikupas di sana. Artinya kelebihan yang ada pada hamba tadi, bukan mengembangkan uang, bukan membungakan uangnya, tapi talentanya. Jadi saya mau mengajak jemaat untuk fokus, bukan karena situ dikatakan membungakan uang, akhirnya kita rame-rame ngambil uang, punya uang, dan kita membungakannya sama orang-orang yang membutuhkan. Tidak seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud dan yang mau dikupas di sini adalah tentang talentanya, tentang kelebihan yang ada pada diri si hamba tadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita baca dari firman Tuhan ini, di situ dikatakan ada cerita seorang tuan yang akan berpergian, akan jalan-jalan, dan dia mempercayakan uangnya kepada ketiga hambanya. Ada 3 orang hamba yang dipanggilnya untuk mengembangkan talenta, mengembangkan uang yang mereka miliki. Nah, yang pertama, hamba yang pertama dikasih 5 talenta, hamba yang kedua dikasih 2 talenta, hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Artinya, si tuan tadi memberikan itu menurut kesanggupan mereka. Menurut kesanggupan mereka, si tuan tadi memberikan kepada ketiga hamba tadi. Ketika si tuan sudah berangkat, maka mereka melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya tadi. Si hamba pertama melakukan tanggung jawab itu dengan baik, melakukan tanggung jawabnya dengan benar. 5 talenta yang diberikan menghasilkan laba 5 talenta juga. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan 10 talenta. Begitu juga hamba yang kedua dikasih 2 talenta. Dan dia mengembangkannya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang diberikan tuannya kepadanya. Dan akhirnya dia mendapatkan 2 laba. Akhirnya dia dapat menghasilkan 4 talenta. Tapi yang terakhir, yang ketiga, di situ dikatakan
dia tidak melakukan tanggung jawab itu. Dia tidak berbuat, dia tidak mencoba untuk mengembangkan talenta yang satu tadi. Dikatakan Alkitab di situ dia menggali lubang dan menguburkan atau menanam uang yang 1 talenta tadi. Dan ketika tuannya pulang dari perjalanan, mereka menyampaikan apa yang sudah mereka kerjakan. Kan gitu Bapak Ibu. Dia sampaikan, si hamba pertama, dia sampaikan bahwa dia berhasil dengan apa yang dia kerjakan. Lalu hamba yang kedua juga dia menyampaikan bahwa uang yang dikasih tadi, yang 2 talenta tadi, dia berhasil mengembangkannya sehingga dapat dia 4 talenta. Namun hamba yang ketiga dia mengatakan, karena aku takut. Aku takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang dimunculkan dalam firman Tuhan ini. Upah keberanian maju bersama Tuhan. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Perumpamaan tentang talenta. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar apa itu keberanian. Terkadang memang ada banyak orang yang takut sebelum mencoba. Ada banyak orang yang takut sebelum berjuang. Salah satu penyebab seseorang kalah sebelum berjuang itu yaitu rasa takut. Takut melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Takut terhadap resiko sebuah keputusan. Takut mengatasi tantangan. Takut mengatasi atau menghadapi persoalan. Dan banyak takut yang dialami setiap orang. Rasa takut yang demikian jika terus-menerus dibiarkan dapat membuat seseorang itu kehilangan semangat atau rasa percaya dirinya. Rasa takut yang berlebihan atau rasa takut yang terlampau besar bisa membuat orang kehilangan kepercayaan diri. Bapak Ibu yang terkasih, kehilangan semangat hidup. Oleh sebab itu, bagaimana cara seseorang untuk mengatasi rasa takut yang terlampau besar atau berlebih-lebihan seperti yang dialami oleh hamba yang ketiga ini? Aku takut. Yang saya dapatkan adalah cara mengatasi rasa takut yang berlebihan atau terlampau besar di dalam setiap kehidupan seseorang adalah yang pertama sekali percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama sekali, percaya kepada Tuhan. Percaya di sini Bapak Ibu bukan sekedar pengakuan dari mulut kita. Percaya di sini sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Ini yang pertama. Dalam Mazmur pasal 123, Mazmur tahu bahwa dia adalah orang lemah. Mazmur tahu bahwa dia adalah manusia yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Untuk itu si pemazmur 123 ini mengatakan bahwa ketika dia mengalami ketakutan, ketika dia mengalami kelemahan, dia datang kepada Tuhan. Lewat doa-doanya dan pujiannya yang diangkat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, percaya kepada Tuhan artinya berserah sepenuhnya kepada cara dan waktu yang Tuhan lakukan untuk menolong kita. Itu percaya kepada Tuhan. Cara mengatasi rasa takut yang terlampau besar atau berlebih-lebihan itu, yang tadi kita katakan, kita dengarkan bahwa percaya kepada Tuhan dengan sikap hati, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan karyanya. Biarkan Tuhan melakukan perbuatannya dengan caranya sendiri. Dengan perbuatannya sendiri. Percaya kepada Tuhan
tidak sama meminta jalan pintas yang cepat dan mudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan tidak sama dengan meminta jalan pintas. Terkadang ini yang dilakukan oleh seseorang, meminta jalan pintas dan mudah supaya dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Percaya kepada Tuhan dengan sikap hati yang mengandalkan Tuhan, maka kita akan memiliki keberanian untuk menjalani segala situasi dan menghadapi setiap tantangan hidup. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mampu menjalani kehidupan kita dengan situasi apapun, dengan tantangan apapun, dengan persoalan apapun yang ada dalam hidup kita, yang ada di depan kita, itu akan kita bisa lakukan. Itu akan bisa kita jalani karena kita percaya kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Percaya kepada Tuhan dengan sikap hati. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sikap hati yang mengandalkan Tuhan, maka kita akan bisa melakukan sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mampu melakukan sesuatu yang positif dan berguna. Berguna bagi kita, berguna bagi orang lain, berguna bagi bangsa dan negara kita. Ketika kita memiliki sikap yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya untuk disalibkan di Bukit Golgota. Tuhan yang mana? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Percaya kepadanya dengan sikap hati. Apapun yang menjadi persoalan hidup, apapun yang menjadi tantangan hidup, apapun yang menjadi masalah hidup kita, Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita jangan pernah takut. Jangan pernah takut, firman Tuhan, berani maju bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Maju bersama dengan Tuhan, tantangan apapun yang kita hadapi. Maju bersama dengan Tuhan, persoalan apapun yang kita hadapi. Maju bersama dengan Tuhan, tantangan apapun yang kita hadapi. Ini yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, Tuhan akan menunjukkan mujizat-Nya. Tapi ingatlah, mujizat Tuhan tidak harus yang luar biasa. Mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita tidak harus yang spektakuler. Contoh yang sudah kita dengar, air menjadi anggur, air menjadi darah. Tapi terkadang mujizat itu juga terjadi dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, dan hal-hal yang alami. Itu bisa kita lihat. Percaya kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Dia ada selalu bersama dengan kita karena kita adalah anak-anak-Nya. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, kita mendengar ada banyak masalah, kita mendengar ada banyak berita-berita yang tidak mengenakan, perang di mana-mana, bangsa melawan bangsa, terjadi gempa bumi, banjir, firman Tuhan akan digenapi. Semua itu akan terjadi. Kalau kita rajin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Semua akan digenapi. Tapi ingatlah, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan akan senantiasa memelihara kita. Yang kedua, cara mengatasi rasa takut yang terlampau besar atau yang berlebih-lebihan adalah menggunakan talenta secara optimal. Seperti hamba yang pertama dan yang kedua, dia mempergunakan talentanya dengan baik dan bertanggung jawab. Dia kembangkan talenta yang dia miliki dan dia berhasil.
mendapatkan 10 talenta. Dan Tuhan yang mengatakan, aku akan memberikan perkara yang lebih besar kepadamu. Dan masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Begitu juga pada hamba yang kedua. Tetapi hamba yang ketiga, firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan dicampakkan ke tempat yang gelap dan paling gelap. Bapak Ibu yang terkasih, cara untuk mengatasi rasa takut yang terlampau besar adalah menggunakan talenta secara optimal. Ketika kita menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tanpa terkecuali, dan kita menjalani kehidupan itu dengan talenta yang Tuhan berikan, dengan kelebihan yang Tuhan berikan, maka kita semua masing-masing akan memperoleh manfaat dari talenta itu, Bapak Ibu. Jadi untuk mengusir rasa takut yang ada dalam diri pribadi kita, kita akan gunakan talenta yang Tuhan beri kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, talenta itu adalah hasil dari genetik. Jadi semua orang punya talenta. Talenta dapat dimiliki siapa saja, mau orang Kristen, mau bukan orang Kristen. Itu talenta kita punya semua. Lain dengan karunia. Kalau karunia itu memang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau talenta tidak, semua orang punya. Dan talenta itu diberikan Tuhan untuk bekal kita menjalani kehidupan. Seperti hamba-hamba yang tadi yang dipercayakan uang tadi, dia pergunakan talenta itu dengan semaksimal mungkin, dengan optimal mungkin, dan hasilnya luar biasa. Ia pertanggungjawabkan, ia kembangkan talenta itu, dan tuannya senang atas apa yang dia kerjakan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengembangkan talenta yang Tuhan beri kepada kita, apapun itu, sebesar apapun itu, mau dia kecil maupun besar, ketika kita mengembangkannya untuk pekerjaan Tuhan, maka kita bisa maju bersama dengan Tuhan. Berani maju bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah berjaga-jaga. Untuk cara kita mengatasi rasa takut, yang pertama percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita mempergunakan talenta kita secara optimal, kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga itu berjaga-jaga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjaga-jaga berbeda dengan ketakutan, Bapak Ibu yang berjaga-jaga itu artinya siap sedia. Itu berjaga-jaga. Kapanpun dan bagaimanapun tantangan dan persoalan di hadapan kita tidak akan takut menghadapinya. Karena apa? Karena kita sudah siap sedia menghadapi semuanya itu. Ini pentingnya kita berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga beda dengan ketakutan. Berjaga-jaga dikatakan di situ tadi adalah siap sedia. Dan apa upah yang dapat kita terima ketika kita berani maju bersama Tuhan? Upah yang dapat kita terima ketika kita berani maju bersama Tuhan adalah kemenangan di dalam Tuhan. Kemenangan-kemenangan akan kita peroleh ketika kita mau maju bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ketakutan itu akan mampu kita kalahkan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bukan kitanya, tapi Tuhan Yesusnya. Bukan diri kita yang kita andalkan, tapi Tuhan Yesus yang bekerja dalam pribadi kita. Yang akan pasti menolong kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita memberikan secara optimal talenta kita kepada Tuhan, dan ketika kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita maju terus bersama dengan Tuhan, kemenangan-kemenangan akan kita peroleh bagi setiap kita. Jadi firman Tuhan, jangan takut Bapak Ibu yang terkasih, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama kita, yakinlah setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi akan mampu kita selesaikan karena Tuhan ada bersama dengan kita dan kemenangan akan kita beroleh bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita berdiri. Kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing berkata, aku percaya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Kita satu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, pada pagi hari ini sungguh Engkau Allah kami yang hebat dan luar biasa. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan di dalam pribadi kami ya Allah. Ketika kami lemah, Engkau ada di sana menguatkan kami. Ketika kami menangis, Engkau menghapus air mata kami. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya Raja bagi hidup kami. Engkaulah satu-satunya gembala yang baik bagi hidup kami. Hari ini Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah itu bertumbuh dan kami tidak perlu takut menghadapi tantangan dunia ini. Kami tidak perlu takut menghadapi persoalan hidup kami. Kami akan maju bersama dengan Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau naikkan doa syafaat kami. Kami mau bawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap tubuh roh jiwa kami, bahwa sesungguhnya Engkau pasti menjawab setiap apa yang kami sampaikan kepadamu. Dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kami mau berdoa Tuhan, buat pelayanan yang ada di Pauk Sunter. Kami serahkan semua pelayanan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah pelayanan di Pauk Sunter TNI Angkatan Laut ini Bapa. Kuasa dan urapan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu di Pauk Sunter ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau pakai setiap majelis, lebih lagi dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mengemban pelayanan ini di hadapan Tuhan, memberikan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah umat Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi para majelis, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar di dalamnya. Terima kasih Bapa, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini boleh hadir dalam gereja maupun secara online mendengarkan kabar sukacita yang sudah kami sampaikan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Engkau melawat terus umat Tuhan. Engkau senantiasa campur tangan dalam setiap kehidupan pribadi, dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka, dalam setiap program-program hidup mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan di dalamnya, menolong setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di Pauk Sunter ini Tuhan, baik yang ada di Kodamar maupun yang ada di luar Kodamar. Kami percayakan semua kepada Allah kami yang hidup. Bapa yang baik,
kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Kami berdoa buat Bapak Hendrik M. Pangaribuan. Kami berdoa buat Ibu Aspita Tampu Bolon. Kami berdoa buat Bapak Ateng, suami dari Ibu Lili Ateng. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Rosana Saragi Boruhutapea. Kami berdoa buat Ibu Meti Kusoy. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Niki Julu. Kami berdoa buat Ibu Yohana Lubis. Kami berdoa buat Ibu Siahaan Borungangunsong, Ibu Sihol Sinaga Borugultum, Ibu Tio Rugun Gurning Borisirait, Ibu Margaret Kaunang Singal, Bapak AJM Soeharto, Ibu Karlina Teta, Bapak M. Sembiring, dan Bapak Sawarno, dan Bapak Robert Saragi. Saudara-saudara kami yang sakit di rumah, bahkan dalam masa pemulihan, Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Engkau melawat mereka, dan semakin hari semakin Tuhan pulihkan, sehingga jemaat-jemaat-Mu boleh merasakan sukacita yang luar biasa ketika mereka boleh merasakan pemulihan yang daripada Tuhan, dan mereka kembali boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Markus dan Ibu Juliana Titi. Kami berdoa buat Bapak Martin Randa dan Ibu Lydia Limbong Alo. Kami berdoa buat Bapak Galumbang Pasaribu dan Ibu Hotna Pangaribuan, di mana jemaat-Mu ini berulang tahun pernikahan. Berkatilah pernikahan mereka Bapa. Semakin Tuhan tumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara mereka sebagai suami istri. Berkati kehidupan mereka, anak-anak mereka, cucu, Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah juga berkat jasmani Tuhan berikan kepada keluarga-keluarga yang saat ini merasakan sukacita yang daripada Tuhan karena mereka berulang tahun pernikahan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pribadi. Ibu Ratna Herawati, Ibu Nova Hadiani, anak Jonathan, Bapak Hasta Brata. Kami berdoa Ibu Maria Fernandus. Kami berdoa buat Bapak Dedi. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Ibu Asi Purwati, Ibu Imelda, Saudari Minar Gurning, dan Ibu Krishan Dayane, Ibu Susilo Iriani, dan Bapak Mikael Fernandus. Saudara-saudara kami yang berulang tahun pribadi pada saat ini bulan November Tuhan, kiranya Tuhan lipat gali gandakan sukacita yang ada di dalam hati mereka. Biar rasa syukur yang ada dalam pribadi mereka ungkapkan lewat apapun yang mereka boleh perbuat untuk Tuhan. Semakin tambah-tambahkan umur panjang dan kesehatan kepada setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Tuhan melawat bangsa kami. Berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami Bapa, sehingga dia menjadi pribadi yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami. Engkau menolong dia Tuhan dalam setiap kesusahan, dalam setiap pergumulan yang dia hadapi sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa kami ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus buat COVID-19 yang saat ini yang terjadi, yang mendunia, bahkan Indonesia ada di dalamnya. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami percaya waktunya Tuhan akan bekerja, dan kami akan melihat perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa untuk memulihkan kembali keadaan dunia ini, bahkan keadaan Indonesia ini. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia.
berkati sekolah-sekolah Kristen, berkati sekolah-sekolah teologi dari Sabang sampai Merauke, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di kota, baik di desa, baik di tempat-tempat terpelosok kecil sekalipun Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa buat para misi-misi yang sudah memberikan hidup mereka untuk memberitakan Injil Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, bahkan mencukupkan dana-dana yang mereka butuhkan ya Bapa Surgawi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat sekolah-sekolah yang saat ini sedang daring oleh karena COVID. Tuhan tolong semuanya dari anak sekolah TK, playgroup sampai perguruan tinggi. Tuhan kiranya campur tangan, memberi kekuatan kepada mereka, pendidikan mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberikan damai sejahtera kepada semua anak-anak di Indonesia ini, khususnya anak-anak kami yang ada di Kodamar ini, anak-anak jemaat-Mu Tuhan. Berikanlah hati yang damai sejahtera kepada mereka ketika mereka mengalami musibah atau mengalami kehidupan ini Tuhan. Yakinkan anak-anak kami bahwa sesungguhnya Tuhan melakukan yang terbaik buat pribadinya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Allah kami yang hidup. Ini doa kami Tuhan, dan doa ini kami serahkan kepada Tuhan. Dan doa ini kami aminkan dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dimohon pada saat memberikan persembahan, jemaat mengikuti arahan dari majelis yang bertugas persembahan. Kotak persembahan ada di depan dan di balkon, dan jemaat memberikan persembahan setelah bait yang pertama. Terima kasih. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 23 yang menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nyanyian jemaat, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebaikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Mohon bangkit berdiri. Dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami yang kami sapa di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan ini menjadi berkat dan kemuliaan-Mu. Tuhan juga memberkati kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat mohon duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 15 November 2020. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK TNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat POK TNI AL Sunter setiap jam kerja, pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai 15 WIB. Pengumuman, ibadah Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 9 bertempat di Gedung Gereja POK TNI AL Sunter, pelayanan firman dari Pendeta Fani Anafoni Tanabora Loak STH dari GPIB Pancaran Kasih Depok. Ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C dilaksanakan secara online pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 19, bertemakan tenang dan percaya adalah kekuatan, pelayan firman Penatua Reni A. Delanghale. Ibadah Komisi Pelayanan Anak yang dilaksanakan juga secara online pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 8, tema tulisan di dinding, kakak pelayan atau pencerita adalah Kakak Riki Rawung. Ibadah Komisi Pelayanan Remaja dilaksanakan melalui Google Meet pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 10 dengan tema To the End of the World, kakak pelayan atau pencerita adalah Kak Evi Gustina. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar tidak membawa anak usia di bawah 13 tahun pada saat ibadah Minggu dilaksanakan di gereja. Panitia Natal 2020 dan Paskah 2021 mengadakan penjualan makanan pada hari ini, Minggu tanggal 15 November 2020 sesudah ibadah Minggu dilaksanakan. Dimohon partisipasi dari jemaat Gereja POK TNI AL Sunter. Laporan keuangan, saldo bendahara Gereja POK TNI AL Sunter per tanggal 15 November 2020 adalah sebesar Rp64.348.858. Saldo dana pembangunan lantai 2 gedung sekolah minggu dan perpustakaan Gereja POK TNI AL Sunter per tanggal 15 November 2020 sebesar Rp221.415.110. Kepada jemaat diumumkan dalam rangka pencarian dana Natal 2020 dan Paskah 2021, panitia telah mendistribusikan amplop proposal ke seluruh jemaat POK TNI AL Sunter. Dukungan dari
seluruh jemaat dapat diberikan kepada majelis koordinator rayon masing-masing. Dimohon partisipasi dari seluruh jemaat. Hasil pencarian dana Natal tahun 2020 dan Paskah 2021 sampai tanggal 15 November 2020 sebesar 23.557.000. Dimohon partisipasi jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rusmauli Julida Siagian Baru Sormin, STH, dari Gereja Keesaan Injili Indonesia atau GKINDO. Telah melayani ibadah pada hari ini dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Franklin PM Sinai, keluarga Bayin, keluarga Sintua Irmando Manulang Berumah Tondam, keluarga Ibu Diana Yulianti, keluarga M. Sembiring, keluarga Joni Moniung Siti Munawaroh, Diaken Paulus Kanugroho, dan NN atas persembahan syukur dan perpuluhannya. Kiranya Tuhan terus melipat gandakan berkat bagi saudara. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah angka dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat minggu ini dibacakan. Ibadah hari ini dapat jemaat lihat tayangannya di YouTube Gereja POK TNL Sunter, dan warta jemaat ini juga sudah dikirimkan ke seluruh grup WA jemaat dan komisi kategorial di POK TNL Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Jemaat bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan sudah engkau dengarkan hari ini. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap, Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang, majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat dianjungkan
Goncanglah neraka karena mendengar sorak-soraianmu nyaring menggegar. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus.